persoalan sebenarnya di daerah-daerah itu, terutama soal kepemilikan lahan dan sebagainya. Jadi kemarin statementnya Abang yang kami muat di Indonesia Times itu juga cukup berani gitu. Jadi paling tidak masyarakat punya harapan gitu loh Bang, terkait dengan masalah-masalah seperti itu. Kalau menurut Abang sendiri apa yang menjadi concern ya utama sehingga Abang cukup keras gitu men-statement dengan kasus yang di Maluku itu Bang? Jadi kalau saya melihat memang dalam hal persoalan tanah ini yang di negeri kita itu banyak terjadi persoalan-persoalan antara tanah masyarakat, dalam hal ini hak ulayat itu yang terjadi. Yang kedua dengan adanya perpindahan tangan, misalnya tanah adat turun-temurun dilepaskan ke orang lain juga, itu kan bisa. Karena memang pengakuan di dalam undang-undang pertanahan juga, ini tanah kan sebenarnya adalah semua tanah negara. Betul. Belum bisa dikatakan milik negara kalau dia belum menjadi aset negara. Kan begitu. Tanah dikatakan milik negara ya, itu kalau dia menjadi sebuah aset. Kalau tanah negara itu adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Untuk memiliki mekanismenya ada, kan aturan itu semua ada. Nah, disinilah dalam hal ini penegakan hukum itu hadir. Semestinya dia harus meletakkan dulu persoalan hak keperdataan seseorang, hak keperdataan masyarakat adat, hak keperdataan hak ulayat. Nah, dia harus melihat di situ dulu untuk menguji persoalan uji sahnya keperdataan itu. Nah, yang terjadi di Maluku ini, seorang Ferry membeli tanah adat yang turun-temurun yang sudah dipindah tangankan. Dia membeli dan melakukan ganti rugi. Itu kan digarap. Digarap pada akhirnya setelah ada program pemerintah yang program strategis secara nasional yang diinginkan dalam hal ini oleh Pak Presiden, yaitu adalah pembangkit tenaga listrik. Nah, dari situ dalam hal ini PLN sebagai pihak penyelenggara yang mencari lahan, ya dia mendapatkan lahan yang tepat, yang baik itu adalah di lahan daripada saudara Ferry. Nah, dari situlah terjadi transaksi. Yang paling ironisnya, ini harga tanah, ini adalah harga apus yang dilakukan oleh pemerintah. Semua menerima sama harga tanah ini. Dan bukan hanya Ferry yang dibeli tanahnya, diganti rugi dalam hal ini. Semua warga lain menerima. Yang lucunya, kenapa Ferry yang bisa jadi tersangka dalam hal ini? Ini kan lucu dalam hal ini. Padahal di saat penggantian rugi itu kan didampingi oleh pihak penegak hukum, dalam hal ini adalah jaksa. Saat pembayaran pun begitu, jaksa mendampingi untuk pembayaran. Ini kok tiba-tiba orang dipermasalahkan. Nah, yang paling fatal dan paling sangat saya tidak menerima, karena sangkaan-sangkaan ini banyak yang diberikan kepada Ferry. Pertama markup, yang kedua tanah ini milik negara menjual, yang ketiga ini milik tanah Pemprov. Kan kalau begini membuat sebuah kegaduhan daripada penegak hukum. Jadi pada akhirnya rasa keadilan ini yang tercederai. Iya benar. Kepastian hukum buat masyarakat juga tidak tercapai. Nah, ini harus betul-betul kita meletakkan. Nah, kalau persoalan mafia tanah ini banyak terjadi. Ini kepentingan lahan yang ada di daerah misalnya, itu kalau lahan yang sudah tidak produktif, lantas diambil alih oleh daerah atau dalam hal ini negara juga. Nah, situlah muncul kejadian-kejadian yang kita tidak duga. Begitu maksudnya investasi, kita tidak orang yang bukan anti investasi, tidak sebenarnya.
Tapi ketika lahan masyarakat itu masih produktif, masih digarap dan atau hak milik wilayah, tiba-tiba dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Itu dalam tanda kutip, ini bukan rahasia umum. Inilah pelaku-pelaku usaha yang banyak ya mata sipit. Mau tidak mau dengan memakai kekuasaan, dengan cara itu perampas hak-hak rakyat. Nah ini yang terjadi, ini mafia-mafia. Bahkan ada keterlibatan daripada oknum-oknum BPN yang bekerja sama. Dan itu sebenarnya udah diakui ya Bang ya? Dan itu banyak terjadi. Ketika juga berkasus bermasalah diuji di pengadilan, itu banyak yang terjadi. Dan ini maka dari itu saya bilang, mafia-mafia tanah yang di daerah-daerah ini perlu kita berantas. Siapapun yang membacking harus diproses sesuai dengan proses yang ada dalam hal ini, karena kita negara hukum, ya proses hukum. Ketika ada oknum penguasa atau pejabat pun yang terlibat di situ, itu lakukan sebuah proses hukum, tindak. Yang disebut mafia hukum itu lembaganya atau manusianya, oknumnya ya? Kalau saya, mafia hukum itu adalah oknum. Kalau institusi ini tidak mungkin dia menjadi sebuah mafia. Tapi ini adalah oknum yang melakukan institusi itu, tidak bersalah, yang mengesampingkan atau menggunakan kekuasaan, kewenangannya ini untuk memuluskan sesuatu kejahatan yang begitu mengabaikan hak-hak masyarakat, mengabaikan hak-hak orang. Nah inilah yang tadinya harus sesuai dengan diperuntukkan ganti ruginya, dimainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya Kapolri ya harus tangkap, proses hukum siapapun dia, mau penguasa, mau siapa di situ, jangan pilih, jangan tebang pilih. Sebagaimana selalu orang mengatakan, hukum itu panglima tertinggi untuk keselamatan rakyat. Kembali nih Bang ke soal Ferry Bang. Ferry ini kan dalam posisi dizolimi ya, istilahnya dalam tanda kutip ya. Nah terus Abang ngasih solusi apa buat si Ferry? Kalau saya Ferry ini bukan lagi penzoliman, diskriminasi dan kejahatan. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Apa di mana salahnya orang? Coba Bapak sekarang, saya punya tanah Bapak beli, ganti rugi kan? Bapak garap juga selama 35 tahun. Tiba-tiba hadir pemerintah menginginkan itu tanah, kan dia ada susahnya. Di Undang-Undang Pertanahan mengatakan, ketika negara hadir mau menggunakan tanah itu diberikan, tidak ada persoalan. Tapi jangan merugikan hak itu. Makanya ada pasal itu, poin ketiga, saya tidak salah. Kalau salah mohon saya diluruskan. Di situ mengatakan ketika negara mengambil alih, dia harus mengganti rugi. Betul. Nah ini yang terjadi, dia sudah lakukan ganti rugi. Tapi pihak-pihak daripada oknum penyidik kejaksaan itu yang tidak meletakkan sebuah proses hukum ini secara proporsional dan bekerjanya tidak profesional. Korban tidak ya sama Jaksa Agung, turun tangan Jaksa Agung. Oh iya harus, makanya Jaksa Agung turun tangan. Artinya begini, kita ini sebagai fungsi pengawasan ini perlu mengingatkan sehingga ke depan kejaksaan, institusi kejaksaan ini akan lebih baik lagi. Tapi saya kalau berpulang lagi, bagaimana sebuah institusi itu baik, ini dalam tanda kutip memang yang selalu terjadi itu adalah oknum yang berbuat. Tapi kalau saya adalah menilai bahwa kalau mau memperbaiki sesuatu dalam hal sebuah organisasi, mau dalam hal ini institusi, kita harus perhatikan dulu kesejahteraannya. Kalau sudah kesejahteraannya kita penuhi, baru kita menuntut kinerja mereka. Ini yang terjadi. Tapi ini dalam tanda kutip ini adalah oknum, bukan sebuah institusi. Nah, itulah fungsinya kita sebagai pengawasan, mengingatkan, mengkritisi, tapi membangun untuk memperbaiki sesuatu, sehingga pemerintahan ini berjalan dengan baik. Pak Presiden juga dengan tenang bisa berpikir
kinerjanya di tempat lain. Ya. Ini ironisnya penegakan hukum kita ini selalu terabaikan, dan banyaklah temuan keluhan-keluhan aspirasi yang saya terima dari masyarakat. Kalau saya menilai hari ini adalah penegakan hukum yang sangat tidak memenuhi rasa keadilan. Bang, itu ada masyarakat yang terkait sertifikasi digital tanah itu loh Bang. Ya. Banyak dikhawatirkan dengan penarikan sertifikat asli, mereka akan kehilangan tanahnya. Gimana tanggapannya Bang? Ya, itu juga saya selalu mengingatkan kepada pihak BPN dalam hal ini ATR, bahwa memang dengan hadirnya sertifikat digital itu memang ini sangat berbahaya. Artinya untuk melakukan pembaharuan sesuatu baik melalui digital, ini kan tidak boleh diabaikan sertifikat fisik masyarakat. Tidak perlu diambil, tidak perlu ditarik, lakukanlah dengan digital, tapi harus sesuai dengan apa yang tertera dengan sertifikat fisiknya. Ini sangat berbahaya ketika kalau ditarik. Ini bisa menjadi sebuah presiden buruk dalam hal BPN ketika menarik sertifikat itu. Dan ini bisa dilakukan. Apa yang tidak bisa dilakukan digital, suatu kejahatan, itu bisa semua. Maka dari itu kami mengingatkan pihak ATR dan BPN ini jangan menarik sertifikat fisik orang. Tapi secara regulasi itu udah ada aturannya Pak? Secara regulasi pun ada, tapi kan apakah regulasi itu harus menjadi sebuah landasan yang dimana harus betul-betul harus menarik? Nggak bisa juga. Nggak boleh dia langsung memaksa. Kalau dia mau melakukan sebuah regulasi secara digital, silakan lakukan. Tapi jangan menarik fisiknya, karena itu sebuah pegangan data otentik bagi masyarakat. Itu yang saya katakan lagi-lagi, kejahatan digital bisa dilakukan. Misalnya Bapak punya rumah 9x45, tiba-tiba di digital berubah menjadi 5x14. Berkurang ya Bang ya? Iya kan, ini sangat berbahaya. Ini kan bisa menjadikan sebuah presiden buruk dan bisa membuat konflik masyarakat. Betul. Itu bisa dituntut secara hukum nggak? Oh, boleh, bisa saja. Kita belum proses hukumnya bisa. Karena merampas kan, merubah data otentik. Kalau penarikan sertifikat itu yang fisik itu bisa dikategorikan pemaksaan nggak Bang? Kalau pemaksaan mungkin tidak, ya. Tapi karena ini ada pembaruan. Tapi kami inginkan kepada pihak BPN ATR tadi, jangan coba-coba untuk menarik daripada data-data sertifikat fisik orang. Nggak bisa. Nggak boleh dia menarik secara memaksa. Cukup dengan adanya sebuah regulasi itu ya diperuntukkan buat BPN ATR. Silakan. Sekarang kan ada peta bidang satelit. Itu kan sudah cukup. Apa alasannya kamu menarik sertifikat fisik masyarakat? Kan begitu. Ini sangat berbahaya. Disitulah bisa terjadi lagi mafia-mafia yang lebih jahat. Iya benar. Digital ini, apapun yang namanya digital pasti itu bisa dijebol. Betul. Iya. Kejahatan digital ini lebih jahat. Jadi